Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Mencik Olivia, saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik. Ayo kita ke materinya. Nah, kalian pasti penasaran apa sih itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan, di mana getaran vektor medan listrik dan vektor medan magnet saling tidak lurus. Setelah kalian tahu apa itu gelombang elektromagnetik, apa sih radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Penelitian teoristis tentang radiasi elektromagnetik disebut elektrodinamik, subbidang dari elektromagnetisme. Kalian harus tahu kalau radiasi elektromagnetik itu banyak manfaatnya loh. Nah, yang pertama itu berguna untuk gelombang radio. Gelombang radio ini dapat digunakan sebagai sistem komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat penghantar. Gelombang radio dihasilkan dari muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Nah, di pojok kanan ada contoh gambar radio. Nah, selanjutnya yang kedua adalah untuk gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang radio yang memiliki frekuensi paling tinggi, yaitu 3. Gelombang mikro memiliki sifat apabila diserap oleh suatu benda, maka akan menimbulkan efek panas. Nah, sifat ini yang dimanfaatkan dalam microwave oven yang digunakan untuk memanaskan makanan. Makanan akan menyerap radiasi dari gelombang mikro sehingga menjadi panas dalam waktu yang sangat cepat. Gelombang mikro juga dimanfaatkan dalam dunia penerbangan. Pada pesawat radar digunakan untuk mencari dan menentukan jarak suatu benda. Berikut ini adalah beberapa manfaat lain dari gelombang mikro, yaitu untuk menganalisis struktur atomik dan molekul, untuk mengukur kedalaman laut, dan digunakan untuk rangkaian televisi. Lalu ketiga ada gelombang inframerah. Manfaatnya antara lain untuk fotografi pemetaan sumber daya alam. Sinar inframerah dapat menembus kabut dan awan tebal sekaligus. Terus yang kedua ada fotografi diagnosa penyakit. Terus ada mengeringkan cat kendaraan dengan cepat. Lalu pada bidang militer dibuat teropong dan inframerah guna melihat di tempat yang gelap dan berkabut sehingga memudahkan pasukan untuk mengintai. Lalu yang terakhir adalah remote control televisi. Yang keempat yaitu berguna untuk sinar tampak. Sinar tampak atau cahaya adalah sinar yang dapat membantu penglihatan. Sinar tampak berada di daerah frekuensi yang cukup sempit dengan spektrum warna mulai dari panjang gelombang terbesar yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nilai, dan ungu. Manfaat dari cahaya tampak antara lain satu membantu penglihatan manusia. Yang kedua, salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik. Lalu ada sinar ultraviolet. Sumber utama yang menghasilkan sinar ultraviolet adalah matahari. Matahari memancarkan sinar ultraviolet. Lapisan ozon paling atas memiliki peran menyerap sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia ke bumi. Dan masih banyak lagi manfaat dari sinar ultraviolet. Apa sih dampak radiasi elektromagnetik? Paparan radiasi ultraviolet B yang berlebihan pada manusia, hewan, tanaman, dan bahan-bahan bangunan dapat menimbulkan dampak negatif. Pada manusia, radiasi UVB berlebihan dapat menimbulkan penyakit kanker, kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Selain itu, meningkatkan radiasi gelombang pada UVB juga dapat memicu reaksi kimiawi di atmosfer bagian bawah yang mengakibatkan penambahan jumlah reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun terhadap hujan asam serta peningkatan gangguan saluran pernapasan. Dampak dari radiasi elektromagnetik.
Yang pertama, pada tumbuhan radiasi UVB dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Sebab akibat hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Yang kedua ada pulsa microwave, dapat menimbulkan efek stres pada kimia saraf otak. Yang ketiga, apabila terjadi lubang ozon, maka sinar UV khususnya pada jenis UV tipe B yang menghasilkan panjang gelombang 200 nm yang menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang dapat menyebabkan kulit manusia tersengat dan menyebabkan molekul DNA, dan apabila berlangsung menerus dalam jangka panjang dapat memicu kanker kulit termasuk pada makhluk hidup lainnya. Lalu selanjutnya yang keempat, radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilangnya memori. Pemakaian HP juga bisa menyebabkan kanker otak apabila efek negatif yang bisa muncul sebagai akibat radiasi HP antara lain adalah kerusakan sel saraf, menurunnya dan bahkan hilangnya konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, hingga gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. Yang kelima adalah sebagian besar garis-garis wajah dan kerut atau keriput disebabkan oleh pemaparan berlebihan terhadap sinar UV. Terbaik UVA yang bertanggung jawab atas noda gelap, kerut atau keriput, dan melanoma maupun UVB yang bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karisinoma. 6. Dampak negatif Wi-Fi sehubungan dengan radiasi elektromagnetik, keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lainnya bila berada dekat dengan peralatan elektromagnetik atau menara pemancar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kesalahan penyebutan kata atau kurang lengkap. Terima kasih sudah menonton.